Garis sudah ketemu jawabannya? Atau belum, Bu? Atau Ibu Rida? Berat, Bu. 4. Berat ya? 4. Sudah diajarkan. Kalau 4. Koma itu 7. 8. tidak membuka mata nih, udah pas. 1. Terus fleksi 3. Normal 3. 4. Kok 4 sih? 3 tambah 1, 4. Oh ya. Terus respon verbal. Hanya terangan. Ayo, siapa nih yang mau jawab? Yo, siapa Pangeran? Pangeran? Jawab aja. Terus apa? Siap, 6, Bu. Ya. Ada lagi jawaban lain? Ikut. Ikut. Ya, baik. Kita cek ya. Nih. Pada pemeriksaan ditemukan pasien tidak sadar, tidak membuka mata. Berarti ini respon membuka mata tidak ada respon sama sekali. Skornya 1. Kemudian hanya meritih pada perasaan nyeri. Berarti dia hanya asal bersuara atau berupa erangan ini. Skornya 2. Terus lengan fleksi tidak menyingkirkan penyebab nyeri. Skornya 3. Jadi skor GCS-nya 6. tambah AIS, tambah motorik, tambah verbal. 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6. 6 adalah dikategorikan curiga cedera otak berat. 3 sampai 8 cedera otak berat. Gitu ya. Baik, nanti bisa latihan sendiri di rumah masing-masing. Selanjutnya untuk cek pupil. Jadi yang perlu diperhatikan di pupil ini adalah cek ukurannya. Nih. Yang gambar A ini adalah gambar pupil normal. Kemudian refleks cahaya. Kalau misalnya pupil disorot cahaya, apa yang terjadi? Konstriksi atau dilatasi? Akan mengecil, Bu. Betul. Mengecil atau namanya konstriksi ya. Ya. Kalau misalnya di tempat yang gelap dia akan dilatasi seperti ini nih, dilatasi melebar. Terus yang perlu dicek selain itu simetrisnya, jadi ukurannya, refleks cahayanya, dan kesimetrisannya. Nah, yang perlu dicek tuh. Nah, ini kalau yang ini berarti gambar C ini dia tidak simetris antara pupil kanan dan pupil kiri. Namanya pupil anisokor. Sudah. Selanjutnya, bagaimana nih penanganannya? Nah, sebelum masuk ke sini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Boleh. Baik, lanjut ya, lanjut aja. Cukup, lanjut. Cukup. Yang pertama, synthesize. Nah, amankan diri, pakai APD, amankan diri, amankan korban, kemudian lakukan ini apa namanya? Nah, lakukan penilaian awan, tangani keadaan yang mengancam nyawa. Misalnya dia henti nafas, henti jantung, udah langsung RJP seperti itu. Terus selanjutnya curigai cedera tulang belakang. Pada cedera kepala karena dia berhubungan dengan tulang belakang dan leher, maka dia harus diimobilisasi kepala dan leher. Pasang neck collar.
Yang pertama A. Jadi itu adalah masuk ke A-nya, airway, jalan nafasnya. Terus yang kedua, breathing, berikan oksigen pada korban. Kemudian C-nya sirkulasi, hentikan perdarahan, tutup dan balut luka. Apabila ada luka, kita balut. Kemudian selanjutnya D, disability, nilai kesadaran. Kesadaran ini tadi dengan GCS atau dengan aku bisa. Kemudian monitor pupil, yang dimonitor tadi ukurannya, refleks cahaya, dan simetrisnya. Terus monitor tanda vital. Jika tidak ada hipotensi atau tensinya normal, tidak ada tensi rendah, pertimbangkan untuk meninggikan kepala korban 30 derajat. Ini untuk memaksimalkan ventilasi ya, untuk memaksimalkan pernafasan. Perhatian, waspada kemungkinan korban muntah. Imobilisasi dilakukan dengan lock roll. Ada di semua layar. Terus, nih yang perlu diperhatikan pada korban cedera kepala. Pada korban cedera kepala, waspadai kondisi yang dinamakan lucid interval. Jadi ada yang namanya pada korban cedera kepala ini ada yang namanya lucid interval. Itu adalah ketika orang yang setelah mengalami trauma kepala, kelihatannya baik-baik aja. Jadi setelah dia kecelakaan, ada luka di kepala misalnya, dia kelihatannya baik-baik saja. Namun sebenarnya telah terjadi perdarahan di kepala. Jadi dia bisa beberapa menit setelahnya atau beberapa jam setelahnya, dia tiba-tiba langsung drop kondisinya. Nah, ini yang namanya lucid interval. Jadi kayak tipu ya ini ya. Jadi kayaknya kelihatan baik-baik aja, tapi sebenarnya dia ada masalah nih di kepalanya. Terus kondisinya dapat menurun dengan tiba-tiba. Jadi bisa langsung ngedrop. Ini yang perlu diwaspadai. Ini cedera otak. Nah, cedera otak ini terbagi jadi cedera otak terbuka dan tertutup. Cedera otak terbuka disertai dengan terbukanya tulang tengkorak. Misalnya ada patah tulang atau benda menancap. Nah, ini berarti bahwa rongga kepala sudah terbuka. Yang kedua, cedera otak tertutup. Cedera kepala tertutup tanpa disertai oleh terbukanya tulang tengkorak. Tanda dan gejalanya sama antara cedera otak dan cedera kepala ini sama. Jadi ada dia penurunan kesadaran, terus sudah muntah, ada korban tampak sakit, kemudian tampak lemah, penglihatannya bermasalah. Tadi misal dia nggak bisa melihat atau kabur, pandangannya kabur, terus respon pupilnya juga bermasalah seperti itu. Kemudian mengeluh sakit pada kepala, sikap tubuh abnormal, tadi ya udah ya, ada fleksi abnormal dan ekspansi abnormal. Kemudian perubahan pernafasan, dia mungkin sesak apapun, atau frekuensi nafasnya lebih dari normal. Ini pupil kiri dan kanan tidak sama ukurannya, udah. Kemudian korban bisa kejang, abnormal, suring sama pupilnya. Jadi ini dia mengecil, ini melebar. Loh, kok nggak sama, ini nggak simetris. Terus ini postur abnormal nih seperti ini. Jadi tangannya seperti ini. Bisa ini, bisa ini. Penanganannya sama untuk cedera otak ataupun cedera kepala. Karena tadi di awal dijelaskan bahwa apabila korban mengalami cedera kepala, selalu curigai adanya cedera otak. Jadi penanganannya sama. ABC-nya RW ini pasang nekolar, kemudian berikan oksigen, hentikan perdarahan, tutup dan balut luka, dan nilai kesadaran. Monitor pupil, jangan lupa monitor tanda vital juga. Nah,
Bila curiga cedera otak, lakukan hiperventilasi 15 LPM. Dia menggunakan NRM. Jadi masker yang dia punya reservoirnya ini, ada kantungnya. Ini adalah yang NRM sebagian. Nah, ini yang benar NRM seperti ini. Jadi dia ada katupnya nih. Katup yang di samping dan di depan ini fungsinya agar udara ekspirasi atau udara yang keluar itu karbon dioksida tidak balik lagi. Jadi dia yang dihirup itu oksigen murni. Jadi karbon dioksidanya tidak terhirup kembali. Seperti itu. Fungsi katupnya ini. Terus, sebelum masuk ke cedera spinal, ada yang mau ditanyakan dari cedera kepala dan cedera otak? Mungkin ada yang, atau ada yang mau sharing, boleh. Lanjut ya, lanjut. Lanjut, Bu. Kalau belum. Baik, cedera spinal atau cedera tulang belakang. Nih. Sebelumnya kita mengenali dulu ya, pengenalan mengenai tulang belakang. Ada 33 ruas di tulang belakang kita. Terdiri dari tulang leher, ada 7. Tulang torakal, ada 12 ruas. Kemudian ada lumbar ada 5 ruas. Kemudian tulang panggul atau sakrum, ini 5 tulang yang jadi 1. Jadi ini. Yang merah ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tulang tapi dia menjadi 1. Kemudian tulang ekor atau koksik. Ini yang ungu ini. 4 tulang ruas ekor. 4 ruas tulang ekor yang juga menjadi 1. Jadi di total jumlahnya 33 ruas. Nah, di tulang belakang ini juga ada saraf-sarafnya yang mengatur berbagai macam hal. Lanjut, tanda dan gejala. Yang pertama kita leher, apabila ada cedera leher. Adanya nyeri tekan, bengkak, atau kejang otot pada bagian leher. Kemudian sulit menggerakkan leher. Kemudian sulit menelan. Terus adanya mati rasa atau nyeri pada pangkal kepala. Jadi di bagian leher bagian atas, pangkal kepala. Kemudian penglihatan ganda atau kehilangan kesadaran. Jadi dia adanya gangguan penglihatan atau gangguan kesadaran. Bagaimana untuk penanganannya? Untuk MFR, kita stabilisasi. Yang pertama, stabilisasi kepala dan leher. Jadi lakukan stabilisasi kepala dan leher, kemudian pasang neck collar. Fungsinya untuk mencegah gerakan yang berlebihan pada bagian leher ini. Jadi dia mencegah cedera yang lebih parah. Pemasangan neck collar ini juga bisa untuk agar jalan nafasnya itu optimal. Jadi selain mencegah pergerakan yang berlebihan, kemudian mencegah terjadinya cedera yang lebih parah, dan juga untuk kenyamanan pasien juga kalau pasiennya sadar. Jadi untuk mengurangi nyeri. Terus untuk cedera spinal ya, tulang belakang. Tandanya mati rasa, kesemutan pada lengan atau tungkai. Kemudian kelumpuhan, bisa korbannya lumpuh, tidak bisa bergerak. Kemudian nyeri saat lengan atau tungkai bergerak. Kemudian sensitif pada bagian tulang belakang, jadi dia adanya pergerakan aja bisa pasien kesakitan. Kemudian perubahan bentuk dari kepala atau leher, karena leher ini berhubungan ya dengan cedera spinal ini. Terus dapat disertai dengan cedera kepala, hematom pada bahu atau punggung atau sisi samping korban. Jadi adanya tanda ini ya, luka memar
pada bagian bahu, punggung, atau sisi samping korban. Terus hilangnya kontrol BAK dan BAB, BAB dan BAK. Kemudian sulit bernafas. Baik, untuk penanganannya. Tetap yang pertama Sinsai-sab, pakai APD, amankan diri, amankan korban, kemudian lakukan penilaian awal, kemudian ABCD. A-nya RW, imobilisasi kepala dan leher, pasang neck collar. Kemudian B-nya breathing, berikan oksigen. Kalau ada di situ NRM, pakai NRM 10 sampai 15 liter per menit LPM. Kemudian C, sirkulasi. Hentikan perdarahan, tutup dan balut luka. D, nilai kesadaran tadi dengan GCS atau dengan aku, kemudian monitor pupil. Terus monitor tanda vital. Nah, tanda vital ini ada apa aja? Coba. Nggak ada ya, Umar. Coba Umar. Tanda vital ada berapa, Umar? Tanda Tolong sebutkan. nadi, Ya, suhu tubuh, ya, pernapasan, baik. pupil mata, dan tensi, Itu apa? Kanan. Salah. tekanan darah. Nah, ya, baik. Terus mohon izin, Pak Rafiq. Napas normalnya itu frekuensinya berapa, Pak Rafiq? ...120 per 80 Pak Rafiq. Ya, napas normal Pak Rafiq. Frekuensinya berapa, Pak Rafiq? Dua 12 sampai 30. 12 sampai 20. Baik. 12 sampai 20 Ya. Terus per menit. Per detik. terus, ya, baik. Terus Jeremy. Pangeran. Nadi normal. 110 sampai 60 sampai 100. Baik, 60 sampai 100 kali per menit ya Nadia. Tanda vital ini nanti kayaknya ada di postes ini tanda vital. Baik, lanjut. Penanganan pra-rumah sakit cedera spinal. Kenali adanya cedera spinal bila tidak ada kelainan neurologis. Kelainan neurologis ini maksudnya kelainan saraf ya. Misalnya dia ada kelumpuhan, terus mati rasa, seperti itu. Bila tidak ada kelainan neurologis, belum tentu tidak ada cedera spinal. Jadi dia kalau misalnya tanda-tandanya nggak ada kelumpuhan dan lain-lain itu belum tentu tidak ada cedera spinal. Poin pentingnya itu tetap imobilisasi. Jadi dia stabilisasi kepala, pasang neck collar, strapping di atas long spinal board. Pada cedera spinal, penyebab yang paling sering dari kecacatan dan kelemahan setelah trauma adalah cara memindahkan dan mengangkat penderita dengan tidak tepat. Jadi, di sini pentingnya pemindahan dan pengangkatan yang tepat. Tadi kalau misalnya korban dicurigai cedera spinal dengan lock roll. Seperti itu ya. Terus, komplikasi cedera spinal. Ini ada di postes ini. Yang pertama, korban henti nafas. Disebabkan kelumpuhan pada otot dan saraf yang mengatur toraks. Pernapasan hanya dilakukan diafragma sehingga dapat terganggu. Jadi pernapasan normal ini kan ada pernapasan otot dada dan otot diafragma. Kalau misalnya dia ada kelainan pada cedera spinal atau tulang belakangnya,
Apalagi terlebih bagian torakal, jadi dia akan terganggu pernafasan dadanya. Jadi dia akan pernafasan hanya dilakukan diafragma. Ataupun dia bisa henti nafas. Seperti itu. Terus yang kedua, cedera neurologis dapat menyebabkan pembuluh darah melebar terus-menerus sehingga darah akan mengalir ke daerah yang lumpuh. Jadi karena adanya cedera, jadi pembuluh darah ini melebar dan darahnya ini akan mengalir ke daerah yang lumpuh sehingga timbul kemungkinan timbul shock neurologis. Terus bisa kelumpuhan juga karena di spinal itu banyak saraf-sarafnya. Jadi saraf yang mengatur berbagai macam baik respon, pernafasan, kemudian pergerakan. Jadi dia bisa kelumpuhan komplikasinya. Baik. Untuk cedera kepala, cedera otak, dan cedera spinal, sudah selesai materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan, boleh? Atau mau sharing, boleh? Silakan. Oh ya, kalau ini udah di-share nih, apa namanya? Absensi ya, link absen ya. Bisa diisi. Bisa diisi untuk link absennya. Untuk diskusi apakah ada yang mau didiskusikan? Karena tidak ada sesi praktek. Ibu, izin bertanya, Ibu. Baik, silakan Pak Edi. Ya, itu tadi kan ada namanya apa? Shock neurologis. Nah, itu pengertian shock neurologis apa, Ibu? Yang slide sebelum ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya, Pak Edi. Iya. Ya. Cedera neurologis. Jadi neurologis itu cedera yang berhubungan dengan saraf ya, Pak Edi ya. Jadi di sepanjang spinalis atau tulang belakang atau vertebra itu ada saraf-saraf. Jadi di dalam di ruas-ruas tulangnya itu ada saraf-saraf. Misalnya nih, contoh aja dia di bagian sakral. Jadi di bagian sakral ini ada dia saraf yang mengatur BAK dan BAB. Jadi tadi ada tanda dan gejalanya, pada tanda dan gejala itu ada ini ya, korban kehilangan kontrol. Jadi ada masalah di BAK dan BAB. Ya, karena dia ada di tulang belakang itu, khusus di bagian sakrum itu ada saraf yang mengatur tentang BAK dan BAB gitu. Terus untuk ini juga berlaku ke di sepanjang saraf-saraf, misalnya kemudian pergerakan, kemudian BAK BAB seperti itu. Jadi cedera neurologis ini adalah cedera spinal, tapi cedera yang berhubungan dengan saraf. Jadi cedera yang menyerang saraf. Seperti itu, Pak Edi. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Rafiq mungkin? Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya yang akan bertanya. Tadi di di bagian tanda dan gejala cedera kepala ya, itu ada yang namanya
keluarnya CSF. CSF ini fungsinya untuk apa? Minta tolong. Pak Bu Intan. Fungsi dari CSF. Cairan cerebrospinal. Untuk menyingkirkan dari kedokteran bahwa Anda menggunakan Baik, silakan Bu Intan. Fungsi dari CSF. CFF. Apakah monitor, Bu Intan? Tidak termonitor. Tidak termonitor ya kayaknya ya ini ya. Baik, Bu Intan, apakah monitor? Baik, kalau gitu monitor ya sepertinya nih ya. Kalau begitu Bapak Hamgari. Ada